Sobat This Way, kita akan review makam Raja Jawa. Yuk kita lihat. Sobat This Way sekalian, kita hari ini ada di situs Siti Hinggil, tempat yang oleh beberapa kajian disepakati sebagai makam dari seorang Raja Jawa yang kita kenal dengan Raden Wijaya. Oke, sebelumnya makam mungkin agak kurang tepat untuk raja-raja di zaman itu karena beliau itu adalah penganut Hindu Buddha, sehingga tidak dimakamkan seperti kita orang Muslim, tapi bisa dikatakan bahwa ini adalah salah satu tempat perabuan dari beliau. Apakah itu benar atau tidak? Kajian masih terus berlangsung hingga saat ini. Nah, Raden Wijaya menjadi Raja Majapahit. Beliau memerintah tahun 1293 sampai 1309. Meskipun dikenal sebagai Raden Wijaya, populernya nama asli beliau sebelum menjadi raja adalah Nararya Sangrama Wijaya. Beliau awalnya adalah seorang pangeran di istana keraton Singosari di Malang sana. Beliau menikah dengan 4 putri Raja Kertanegara, yakni Raja Singosari terakhir. Tapi hari ini Sobat This Way kita tidak akan membahas tentang kajian tentang beliau, tentang tempat ini. Kita akan membahas gelar Nararya Sangrama Wijaya atau Raden Wijaya ini ketika beliau sudah menjadi raja. Beliau ketika naik tahta tahun 1293 setelah mengalahkan pasukan Mongol, beliau memiliki gelar Abhiseka Sri Kertarajasa Jayawardhana. Gelar Abhiseka Sri Kertarajasa Jayawardhana itu bukan gelar untuk sekedar keren-kerenan, tapi mengandung sebuah statement kepada rakyat, kepada penduduk, dan kepada seluruh kaula di tanah Jawa tentang kebesaran beliau, tentang legitimasi beliau, dan yang paling penting adalah tentang filosofi kepemimpinan beliau. Nah, kita akan membahas tentang arti dari gelar Raja Jawa atau Raja Majapahit pertama ini. Beliau memerintah dengan 4 kekuatan atau 4 filosofi utama. Yang pertama adalah Kerta, yang kedua adalah Rajasa, yang ketiga adalah Jaya, dan yang terakhir atau yang keempat adalah Wardana. Kerta artinya Sri Baginda Maharaja memperbaiki kekacauan, menghilangkan kekisruhan dengan penegakan-penegakan hukum sehingga negara itu bisa tertata, rakyat bisa merasa aman, sehingga tercipta ketentraman dan ketenangan di antara hati para rakyat tersebut. Yang kedua adalah Rajasa. Rajasa ini sebagaimana kita ketahui adalah nama dari leluhur beliau. Ya, ini pendiri dinasti Rajasa, raja pertama Singosari, yakni Mapanji Ranggah Rajasa atau Kenarok. Tapi secara bahasa Sanskerta sendiri, Rajasa itu adalah bagian dari Triguna dalam agama Hindu. Rajasa sendiri dari bahasa Sanskerta yang berarti semangat yang berapi-api, semangat yang besar untuk melindungi negara, semangat yang besar untuk mengusir musuh-musuh negara dan melindungi rakyat. Yang ketiga adalah Jaya. Jaya sendiri dalam bahasa Sanskerta berarti kekuatan dan kemenangan. Jaya dalam gelar beliau menunjukkan pesan kepada seluruh musuh-musuh negara, musuh-musuh Majapahit, bahwa beliau senantiasa menang dan unggul dalam pertempuran. Yang keempat adalah Wardana. Wardana ini sering dikatakan sebagai gelar dari Dewa Wisnu. Dewa Wisnu sendiri adalah dewa yang ditugaskan untuk memelihara ketentraman dan keamanan dunia. Tapi Wardana sendiri bisa diartikan 2 hal, yakni Baginda Maharaja memakmurkan bumi, menjaga lingkungan, melipat gandakan hasil pertanian, serta melindungi agama, yakni menjamin kepada siapapun yang berada di bawah lindungan Kerajaan Majapahit untuk menjalankan agamanya sesuai keyakinannya masing-masing. Sehingga Wardana itu bisa diartikan 2, yakni pemakmur bumi, dan yang kedua adalah pelindung
agama. Sahabat Disway, dua nama tadi, Rajasa dan Wardana, nantinya di masa depan menjadi standar dari nama-nama dan gelar Raja-Raja Majapahit. Kalau sahabat Disway membaca sejarah, nama-nama Raja Majapahit selalu mengandung dua atau minimal salah satu di antara nama tadi, yakni Rajasa atau Wardana. Nah, tulis di kolom komentar siapa Raja Jawa favorit kalian. Oke, sampai jumpa semuanya.